Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan share ke kalian bagaimana tips dan trik untuk tetap bertahan menyelesaikan tugas akhir atau tesis di bidang kemagisteran profesi psikologi. Nah, langkah pertama yang memang harus kita persiapkan ialah mental serta tekad yang bulat, yang mana kita menentukan dan juga memberikan target kepada diri kita sendiri untuk tetap menyelesaikannya itu tepat waktu. Jadi kalau misalkan ada tantangan atau misalkan ada challenge, kita nggak langsung down dan kita tetap bagaimana caranya konsisten dan persisten dalam mencapai penyelesaian tugas tesis kita. Kedua, kita akan mempersiapkan dulu topik yang memang benar-benar kita ada interestnya di situ. Jadi jangan sampai kita mengangkat topik-topik yang kita sendiri juga nggak tertarik untuk menelitinya. Karena dengan adanya interest tersebut kita akan menjadi penasaran dan hal itu juga akan membuat kita semangat untuk membaca beberapa jurnal yang akan mendukung penelitian kita. Langkah ketiga ialah bagaimana caranya kita membangun interpersonal yang baik dengan dosen pembimbing kita. Jadi, untuk kita menghubungi dosen ini juga kita harus inisiatif terlebih dahulu. Karena kalau seandainya kita nggak inisiatif, dosen itu juga punya kesibukan yang lain, punya juga mungkin penelitian yang sedang dilakukan, atau juga pekerjaan yang dilakukan. Jadi, kalau seandainya kita itu hanya nunggu dosen yang follow up, padahal ini tesis-tesis kita, yang kita sendiri yang rugi. Next step ialah kalau seandainya ada revisi. Nah, pada momen tersebut biasanya kita tuh langsung down, apalagi kalau revisian itu banyak dan panjang. Nah, aku pengen banget kasih tips ke kalian kalau seandainya ada revisi, itu kita jangan baper dulu dan juga jangan merasa kita nggak mampu karena biasanya memang hemat dari dosen tersebut memang akan menyempurnakan penelitian kita dan kita juga harus tanamkan di benak kita bahwa apapun yang diarahkan oleh dosen itu memang untuk kebaikan kita. Proses selanjutnya ialah kita harus memperhatikan tata cara penulisan, misalkan penulisan daftar isi, kutipan, penulisan tabel, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan kampus kita sendiri. Nah, kalau misalkan Dharma Jaya itu dia menggunakan APA yang memang paling update dan dari sanalah akan menjadi acuan kita dalam melakukan penulisan tesis. Nah, kalau seandainya dalam perjalanan penulisan tesis kita itu ada yang belum mengerti secara clear, kita bisa langsung menanyakan kepada dosen pada saat bimbingan atau kita catat dulu hal-hal yang memang akan kita diskusikan di bimbingan berikutnya. Jadi ketika proses bimbingan itu kita nggak blank atau misalnya kita bingung mau nanya apa. Jadi kita benar-benar yakin ketika kita tulis itu kita benar-benar mengerti. Kalau misalkan belum mengerti lagi, tanya aja sama dosennya sampai kita mendapat ilmu baru yang memang benar-benar bisa kita terapkan nanti di dalam penulisan tesis kita. Hal penting lainnya yang akan kita perhatikan adalah bagaimana hubungan kita dengan tim admin yang ada di fakultas. Itu penting banget karena biasanya dari sana kita akan mendapatkan informasi-informasi penting kapan waktu kita submit tesis kita, kapan kita harus submit jurnal kita, dan apa aja persyaratan administrasi yang wajib kita masukkan sebelum kita menyerahkan final tesis kita. Nah, itu dia beberapa tips yang aku bisa share ke kalian berdasarkan pengalaman aku. Tapi biasanya ini semua dinamika antara dosen, antara mahasiswa, antara penyusunan tesis itu memang berbagai macam. Dan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, apapun itu kesulitannya kita harus yakin dan memiliki tekad itu akan selesai dan akan berlalu. Dan kalau seandainya itu memang nanti akan ada revisi, terima aja dan diperbaiki karena pada akhirnya kita akan tetap bisa menyelesaikan tugas kita. Sampai di sini sharing aku ke kalian. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen.